Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita tinggikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita kirimkan ke pangkuan roh Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang kita hormati Bapak Zulhendrizen selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan. Namun pada kesempatan kali ini ternyata Bapak belum join, namun kita langsung mulai saja. Baiklah, kami dari kelompok 2 sesi 0398 akan mempresentasikan materi kita hari ini, yaitu berkenaan dengan ruang lingkup metode dan pembagian filsafat, di mana anggota kami pada hari ini ialah yang pertama itu ada Fahira Satma Prawansa, yang kedua Preti Hengki Karmelia, yang ketiga itu saya sendiri Fridianoza, yang keempat ada Hafizah Hidayati, dan yang kelima ada Helga Reineta Triandini. Nah, untuk materi pertama, langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Preti. Kepada Preti dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk topik yang pertama tentang ruang lingkup filsafat pendidikan akan saya jelaskan. Nah, filsafat sebagai induk ilmu-ilmu lainnya, pengaruhnya masih terasa. Setelah filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu lainnya, ternyata filsafat tidak mati tetapi hidup dengan corak tersendiri, yakni sebagai ilmu yang memecahkan masalah yang tidak terpecahkan oleh ilmu-ilmu yang khusus. Akan tetapi, jelas bahwa filsafat ini tidak termasuk ruangan ilmu pengetahuan yang khusus. Nah, filsafat boleh dikatakan suatu ilmu pengetahuan, tetapi objeknya tidak terbatas. Jadi, mengatasi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya merupakan bentuk ilmu pengetahuan yang tersendiri, tingkatan pengetahuan tersendiri. Adapun menurut pendapat para ahli tentang ruang lingkup filsafat ada beberapa. Yang pertama, yaitu tentang hal mengerti, syarat-syaratnya, dan metode-metodenya. Yang kedua, tentang ada dan tidak ada. Yang ketiga, tentang alam, dunia, dan seisinya. Yang keempat, menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Yang kelima, hakikat manusia dan hubungannya dengan sesama makhluk lainnya. Dan yang terakhir, Tuhan itu tidak dikecualikan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Preti yang telah menjelaskan tentang ruang lingkup dari filsafat. Nah, materi selanjutnya yaitu metode mempelajari filsafat yang akan dijelaskan oleh Fahira. Kepada Fahira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu metode mempelajari filsafat. Apa itu metode? Secara etimologis, istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methods. Methods itu gabungan dari dua kata itu meta dan hodos. Meta berarti di belakang, di sebalik, atau sesudah, sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Jadi metode berarti apa yang ada di sebalik jalan atau cara. Dalam percakapan biasa, metode berarti cara. Next, moderator. Yang pertama ada metode dedukasi. Metode dedukasi adalah suatu metode berpikir di mana suatu kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip umum dan kemudian diterapkan kepada semua yang bersifat khusus. Contohnya itu yang pertama, semua manusia adalah fana atau prinsip umum. Yang kedua, semua raja adalah manusia atau prinsip khusus, dan karena itu semua raja adalah fana atau kesimpulan. Yang kedua ada metode induksi, merupakan suatu metode berpikir di mana suatu kesimpulan ditarik dari prinsip khusus kemudian diterapkan kepada sesuatu yang bersifat umum. Contohnya yaitu bagus adalah manusia, yaitu prinsip khusus. Yang selanjutnya contohnya yaitu dia akan mati, yaitu prinsip umum.
dan seluruh manusia akan mati yang merupakan kesimpulan. Yang ketiga yaitu ada metode. Metode dialektik, yaitu suatu cara berpikir di mana suatu kesimpulan diperoleh melalui 3 jenjang penalaran, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Metode ini berusaha untuk mengembangkan suatu contoh argumen yang di dalamnya terjalin implikasi bermacam-macam proses atau sikap yang saling mempengaruhi argumen tersebut, akan menunjukkan bahwa tiap proses tidak menyajikan pemahaman yang sempurna tentang kebenaran. Berikut merupakan metode filsafat yang paling menonjol, yaitu yang pertama metode kritis. Metode ini bersifat analisa istilah dan pendapat, kemudian disistematikan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan yang memperlihatkan pertentangan dengan jalan bertanya atau dialog, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak. Pada akhirnya akan ditemukan yang terbaik di antaranya. Yang terbaik inilah dikatakan hakikat sesuatu, tentu sampai timbul hakikat baru melalui metode kritis tadi. Yang kedua yaitu metode intuitif. Metode ini menjelaskan bahwa filsafat bukan hanya sekedar cara berpikir, tetapi lebih merupakan way of life. Bahwa diri manusia sudah ada potensi untuk mencapai kebenaran yang hakiki dan intisari permasalahan. Dengan pensucian diri dan perenungan, maka hal ini akan tercapai. Intuisi seseorang akan memandunya mengungkapkan kembali kebenaran. Yang ketiga yaitu next moderator. Yang ketiga itu ada metode skolastik. Nah, metode skolastik kerap disebut dengan metode sintesis deduktif, menurutkan hubungan yang lebih kompleks dan khusus. Dengan bertitik tolak dari definisi atau prinsip yang jelas dengan sendirinya, ditarik penjelasan dan kesimpulan tentang hal kurang atau tidak jelas. Metode skolastik menunjukkan kaitan yang erat dengan metode mengajar. Yang keempat itu metode metamatis. Menyebutkan metode ini yaitu metode analisa. Menurut Descartes bahwa ada keteraturan dan keterusan alami dalam kenyataan yang berhubungan dengan pengertian manusia. Ketersusunan alam ini dapat diungkapkan dengan cara penemuan atau via inventianis. Penemuan itu dengan melakukan empiris rasional. Metode ini mengintegrasikan segala kelebihan logika, analisa geometris, dan aljabar dan menghindari kelemahannya. Selanjutnya itu yang kelima, metode empiris eksperimental. Dengan metode tersebut dapat disusun satu filsafat yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi karena ketatnya pengujian, maka yang bisa diterima hanya sangat sedikit. Itu sebabnya Hume mengatakan bahwa filsafat moral bisa dan biasa didasarkan atas kepercayaan dan perasaan. Metode Hume ini didukung oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Berkeley. Yang keenam itu metode sistematis. Metode ini mencari arti serta maksud dari kodrat manusia, yaitu bagaimana manusia karena kodratnya akan penyelidikan yang biasa disebut filsafat itu, lalu dicari akibatnya. Yang ketujuh itu ada metode kombinasi. Metode ini adalah kombinasi dari cara-cara tersebut yang sistematis, tetapi tidak lepas dari sejarah dan dengan memperhatikan soal-soal terpenting yang timbul bagi setiap manusia yang hidup sadar dan mampu menggunakan pikirannya. Baik, hanya itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fahira yang telah menjelaskan tentang metode. Selanjutnya, penjelasan tentang pembagian filsafat akan dijelaskan oleh Filzah. Kepada Filzah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah sebelumnya suara saya terdengar?
Halo. Terdengar, Pil. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian filsafat. Berikut ini merupakan pembagian filsafat. Yang pertama itu menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada ahli yang bernama Alcuinus, merupakan salah seorang tokoh filsafat skolastik pada zaman abad pertengahan yang membagi filsafat sebagai berikut. Yang pertama, bagian fisika yang menyelidiki apakah sebab-sebabnya sesuatu itu ada. Yang kedua, bagian etika yang menentukan tata hidup. Yang ketiga, bagian logika yang mencari dasar-dasar untuk mengerti. Ahli kedua adalah Al-Kindi, merupakan ahli pikir dalam filsafat Islam yang membagi filsafat menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ilmu fisika tingkat rendah, ilmu matematika tingkat rendah, kemudian ilmu ketuhanan tingkatan tertinggi. Kemudian ada ahli yang bernama Al-Farabi dan Ibnu Sina yang membagi 2 bagian filsafat teori dan filsafat praktek. Kemudian ada ahli Profesor Dr. M.J. Langenfeld membagi filsafat dalam 3 lingkungan masalah, yaitu lingkungan masalah-masalah keadaan berupa metafisika manusia dan lain-lain, lingkungan masalah-masalah pengetahuan, dan lingkungan masalah-masalah nilai. Yang selanjutnya ada menurut Plato yang membedakan filsafat ada atas 3 bagian, yaitu ada dialektika, fisika, dan etika. Kemudian Aristoteles membagi menjadi 4 cabang, yaitu logika, filsafat teoritis, filsafat praktis, dan filsafat teotika. Next, moderator. Nah, itu tadi merupakan pembagian filsafat menurut ahli. Nah, sekarang pembagian filsafat menurut bagan induktif. Pembagian filsafat menurut bagan induktif ini terdiri atas ada beberapa. Yang pertama metafisika, yaitu terdiri atas metafisika fundamental atau kritikan dan metafisika sistematis, yaitu ontologi dan teodika. Yang kedua ada filsafat tentang alam, yaitu kosmologia, dan manusia, yaitu antropologia. Kemudian, pembagiannya yang lain adalah filsafat rasional logika, yaitu logika umum atau formal, kemudian yang khusus atau material, yaitu bersifat tentang ilmu pengetahuan. Next, moderator. Kemudian ada yang keempat, filsafat praktis atau tentang kebudayaan. Nah, untuk yang filsafat praktis itu membahas tentang keseluruhan kegiatan manusia, seperti filsafat etika, yaitu tentang etika umum dan etika khusus, dan filsafat tentang agama. Kemudian filsafat kebudayaan membahas tentang perbuatan lahiriah manusia, yang bagian umumnya adalah filsafat kebudayaan, sedangkan bagian khususnya filsafat tentang bahasa, kesenian, hukum, pendidikan, manusia, dan lain-lain. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Helga. Kepada Helga dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Menyambung pembicaraan dari Filsah tadi, itu ada pembagian filsafat menurut bagan deduktif. Yang pertama adalah pengetahuan, yang merupakan kesadaran akan hal sesuatu, kesadaran akan diri kita sendiri. Pengakuan bahwa aku ini ada, karena andai kata aku tak ada, bagaimanakah aku dapat berdiri di alun-alun dan sadar akan diriku sendiri. Kemudian ada pengakuan bahwa kodrat saya adalah sadar akan diriku sendiri, mengerti akan diriku sendiri, dan ini adalah aspek rohani. Kemudian ada pengakuan dunia, yang kuinjak itu, yaitu di alun-alun. Selanjutnya ada penilaian perbuatan ini. Artinya, dalam kenyataan setiap perbuatan itu apakah baik atau tidak baik sesuai dengan kodrat saya, dan tidak sesuai dengan kodrat saya. Dan yang terakhir,
Mengenai perbuatan ini, saya yakin harus memberikan pertanggungjawaban terhadap suara batin saya sebagai suatu kekuasaan yang berada di dalam maupun di atas yang akhirnya terhadap Tuhan. Next. Materi yang keempat, yaitu tentang perbedaan filsafat dengan ilmu dan juga agama. Yang pertama, itu objek material atau lapangan. Filsafat itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada atau realita. Sedangkan objek material, ilmu pengetahuan ilmiah, itu bersifat khusus dan empiris. Artinya, ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak. Sedangkan kajian filsafat tidak terkotak-kotak dalam disiplin tertentu. Kemudian, objek formal atau sudut pandang. Filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam dan juga mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentatif, spesifik, dan intensif. Di samping itu, objek formal itu bersifat teknik, yang berarti bahwa cara ide-ide manusia itu mengadakan penyatuan diri dengan realita. Selanjutnya ada filsafat dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sedangkan ilmu harus diadakan riset lewat pendekatan trial dan error. Oleh karena itu, nilai ilmu terletak pada kegunaan pragmatis, sedangkan kegunaan filsafat timbul dari nilainya. Next. Filsafat memuat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari. Sedangkan ilmu bersifat diskursif, yaitu menguraikan secara logis yang dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya, filsafat memberikan penjelasan yang terakar, yang mutlak dan mendalam sampai mendasar. Sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam, yang lebih dekat, yang sekunder. Kemudian filsafat dan ilmu bersumber pada kekuatan akal, sedangkan agama bersumber pada wahyu. Filsafat didahului oleh keraguan, ilmu didahului oleh keingintahuan, sedangkan agama diawali oleh keyakinan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yoga yang telah menjelaskan materi terakhir. Sebelum kita masuk ke sesi kritik dan saran, kami dari kelompok penyaji meminta kepada rekan-rekan semua untuk mengaktifkan kameranya supaya untuk bukti kehadiran kita pada pembelajaran hari ini. Bagi yang belum mengaktifkan kameranya, tolong aktifkannya supaya daftar hadir bisa kami ambil. Ya teman-teman, saya screenshot ya. Terima kasih sudah kembalikan kepada moderator. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu
sesi kritik dan saran kepada rekan-rekan yang ingin memberikan kritik, saran dan masukan kepada kelompok kami dipersilahkan. Sekali lagi, apakah ada dari rekan-rekan yang ingin memberikan kritik dan saran kepada kelompok kami? Jika ada, dipersilahkan. Baiklah, kami hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin memberikan kritik dan saran kepada kelompok kami. Kita masuk aja ke sesi berikutnya, yaitu penambahan materi. Dan dimohonkan kepada rekan-rekan yang telah menambahkan materi nanti untuk mengirimkan tambahan materinya di WAG supaya bisa dibaca dan dipahami oleh rekan-rekan semua yang ada di grup tersebut. Sekian. Izin menambahkan, moderator. Ya, kepada Desi dipersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Saya Desi Wahyuni dengan NIM 19031069 dari kelompok 1. Di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai ruang lingkup filsafat. Yang pertama itu ada ontologi ilmu yang merupakan apa hakikat ilmu itu. Apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah yang tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana. Nah, selanjutnya ada epistemologi ilmu, meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologik akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Yang terakhir itu ada aksiologi ilmu, meliputi nilai-nilai atau values yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, simbolik, ataupun fisik material. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Desi Wahyuni yang telah menambahkan materi. Izin menambahkan, moderator.
Baiklah, saya akan melanjutkan moderator karena moderatornya sepertinya keluar dari Zoom. Jadi apakah masih ada teman-teman yang ingin memberikan tambahan materi? Izin menambahkan moderator. Baik, silakan tambahkan diri. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Fitra Tunindia dengan NIM 19031007 dari sesi 0400. Ingin menambahkan sedikit dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya oleh kelompok penyaji dan juga rekan sebelumnya mengenai ruang lingkup filsafat. Nah, tadi sudah disampaikan ada 3 ruang lingkup. Nah, yang ingin saya tambahkan yaitu salah satu ruang lingkup tersebut yaitu aksiologi, di mana aksiologi ini ada 3 cabang yang dibahas. Yang pertama yaitu logika, di mana logika ini merupakan suatu disiplin filsafat yang membahas nilai kebenaran yang membantu kita untuk berkomitmen pada kebenaran dan menjauhi kesalahan serta menerangkan bagaimana seharusnya berpikir secara benar. Nah, yang kedua etika, yaitu disiplin filsafat yang membahas nilai kebaikan dan berusaha membantu kita dalam mengarahkan perilaku. Yang ketiga yaitu estetika, merupakan disiplin filsafat dari aksiologi ini. Jadi ada 3 cabang yang mengenai aksiologi. Yang pertama tadi ada logika, di mana logika ini merupakan suatu disiplin filsafat yang membahas nilai kebenaran yang membantu kita untuk berkomitmen pada kebenaran dan menjauhi kesalahan serta menerangkan bagaimana seharusnya berpikir yang benar. Nah, yang kedua etika, yang merupakan disiplin filsafat yang membahas nilai kebaikan dan berusaha membantu kita dalam mengarahkan perilaku. Dan yang ketiga itu ada estetika, di mana estetika ini merupakan disiplin filsafat yang membahas nilai keindahan dan berusaha membantu kita dalam meningkatkan rasa keindahan dan membatasi tingkatan-tingkatan yang menjadi standar dari sesuatu yang indah. Nah, itu saja sedikit yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan materi? Izin menambahkan moderator. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Bella Wulandari, NIM 19031167. Izin menambahkan materi tentang ruang lingkup filsafat. Menurut Muzayyin Arifin 2003, yaitu ruang lingkup kajian filsafat meliputi bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, kosmolog, yaitu suatu pemikiran dalam permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta, ruang, dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, serta proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata, dan sebagainya. Dan yang kedua, philosophy of mind, yaitu pemikiran filosofi tentang jiwa dan bagaimana hubungannya dengan jasmani, serta bagaimana tentang kebiasaan berkehendak manusia, dan sebagainya. Sedikit saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wela Wulandari yang telah menambahkan materi untuk materi kita hari ini. Apakah masih ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan materi? Dan satu lagi, jangan lupa bagi rekan-rekan yang telah menambahkan materi untuk mengirim tambahan materinya di grup. Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang ingin menambahkan materi. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Bagi yang rekan-rekan ingin bertanya, silahkan rasakan terlebih dahulu. Dan untuk sesi pertama ini kami mengambil 3 pertanyaan tercepat. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, yang pertama itu Nadila Aulia Putri. Kepada Nadila Aulia Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Perkenalkan, saya Nadila Aulia Putri dengan NIM 19031032, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, pada slide PPT penyaji dikatakan bahwa filsafat boleh dikatakan sebagai ilmu pengetahuan.
Nah, jadi pertanyaan saya, apakah filsafat juga dapat dikatakan tidak sebagai ilmu pengetahuan? Jika iya, kenapa? Mungkin sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nadila yang telah mengeluarkan pertanyaannya, menyampaikan pertanyaannya. Dimohonkan kepada Nadila untuk mengetikkan kembali pertanyaannya di room chat. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu penanya yang kedua, Alifda Putri. Kepada Alifda dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan saya Alifda Putri Bevinia dengan NIM 1903-1059 dari kelas 400. Baik, pertanyaannya yaitu pada metode dialektik di PPT dikatakan yaitu suatu cara berpikir di mana suatu kesimpulan diperoleh melalui 3 jenjang penalaran, yaitu ada tesis, antitesis, dan sintesis. Pertanyaan saya yaitu bagaimana bentuk dari 3 jenjang penalaran ini, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis ini dalam pengaplikasiannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Alifda yang telah memberikan pertanyaannya untuk kelompok kami. Selanjutnya yaitu kepada Sukriyah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sukriyah Fatimah Nur, NIM 1903-1108. Pertanyaan saya terkait dengan metode mempelajari filsafat. Di sini kan ada metode deduksi, metode induksi, dan juga dialektik. Berdasarkan contoh-contoh yang sudah dipaparkan oleh penyaji, saya pribadi masih kurang bisa memahami dari berbagai metode mempelajari filsafat ini. Sekiranya penyaji dan kawan-kawan bisa memberikan contoh yang lebih umum lagi sehingga saya dan juga teman-teman lain bisa memahami metode mempelajari filsafat ini lebih baik. Mungkin pertanyaan saya adalah bisakah penyaji dan kawan-kawan semua memberikan satu contoh yang lebih umum mengenai metode mempelajari filsafat? Mungkin demikian moderator, terima kasih atas kesempatannya. Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sesi kali ini kami akan menerima 3 pertanyaan dulu. Jadi mohon berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, oke. Waalaikumsalam Sudah mulai? warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sudah dimulai? Sudah, Pak. Nah, oke, terus ya. Terus Baik, ini Pak. Bapak ya. Sudah ada pertanyaan? Sudah, Pak. Oke. Ya. Baiklah, Bapak dan rekan-rekan, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nadila. Untuk pertanyaan Nadila akan dijawab oleh Filzah. Kepada Filzah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nadila Aulia Putri, yang mana pertanyaannya itu, apakah filsafat juga bisa dikatakan tidak sebagai ilmu pengetahuan? Nah, saya akan mencoba menjawabnya. Filsafat merupakan ilmu yang paling tua, disebabkan ilmu filsafat merupakan dasar dari segala dasar berpikir yang membutuhkan pemecahan dari pertanyaan dan persoalan hidup di dalam olah pikir manusia, yang mana akan melahirkan berbagai cabang ilmu. Filsafat ini menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia, keterbukaan total terhadap realitas kehidupan, kejujuran hati, dan merefleksikan suasana jiwa yang tentram dan damai atas dasar gerak hidup berdasar perilaku hukum Tuhan dalam hukum horizontal yang disusun oleh dan atas kesepakatan universal umat manusia. Jadi, berdasarkan pertanyaan, apakah bisa filsafat ini dikatakan sebagai bukan ilmu pengetahuan? Jawabannya tidak, karena filsafat ini merupakan ilmu yang paling tua, yang mana dari filsafat inilah yang nanti akan terciptanya cabang-cabang ilmu lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Filzah yang telah menjawab pertanyaan dari Nadia. Apakah ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Nadila tersebut? Kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan, dipersilakan. Kepada Khayanti Nasution, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Nadila, di mana apakah filsafat bisa dikatakan tidak sebagai ilmu pengetahuan. Dari sumber yang saya baca, bahwa filsafat dan ilmu tidak dapat dipisahkan dalam suatu pembelajaran. Filsafat dan ilmu merupakan suatu pengetahuan yang hampir sama. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencari kebenaran, tetapi memiliki metode yang berbeda dalam menentukan suatu kebenaran tersebut. Ilmu membutuhkan pemikiran yang mendalam agar bisa dipahami dengan sangat baik. Maka dari itu, filsafat dan ilmu ini sangat berhubungan erat karena saling berkaitan dalam menemukan kebenaran. Meskipun kebenaran keduanya hanya sementara atau sewaktu-waktu dapat berubah dikarenakan perkembangan zaman yang semakin maju dan perubahan kondisi alam. Filsafat mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh ilmu. Maka dari itu, bisa kajian filsafat ini lebih luas daripada ilmu. Jadi ya, saya setuju dengan pendapat dari penyaji, di mana ilmu dan filsafat ini memang berkaitan erat. Mungkin sekian penambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Khayanti Nasution yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Nadila. Kami kembalikan kepada Nadila. Apakah Nadila bisa memahami jawaban dari pertanyaan Nadila tersebut dan tambahan dari Khayanti? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dan tambahan materi dari teman-teman, saya bisa memahaminya. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali.
Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Alifda yang akan dijawab oleh dijawab oleh saya sendiri, di mana pertanyaan dari Alifda adalah bagaimana bentuk dari tesis, antitesis, dan sintetis. Nah, berdasarkan sumber yang kami baca, tesis itu merupakan kesimpulan atas sebuah riset ilmiah yang didasari atas bukti-bukti dan pemikiran logis. Sedangkan antitesis adalah hasil sebuah riset ilmiah yang menggambarkan keterbaikan atau sangkalan atas tesis yang ada sebelumnya dengan maksud meluruskan tesis. Nah, untuk yang ketiga yaitu sintesis merupakan jawaban atau kesimpulan atas pertentangan yang dibuat antara tesis dan antitesis sehingga menjadi satu hal utuh yang merupakan hasil ilmiah yang baru. Nah, contoh dari tesis itu sendiri dan berdasarkan sumber yang kami baca itu diyakini bahwa bumi itu bulat dan merupakan pusat dari tata surya. Sedangkan tesisnya itu matahari merupakan pusat tata surya, bukan bumi. Yang kedua yaitu selanjutnya sintetisnya, yaitu bumi itu bulat dan bukan pusat tata surya, melainkan pusat tata surya adalah matahari. Untuk contoh yang kedua, tesisnya setiap memukul anak adalah pelanggaran HAM. Untuk antitesisnya, tapi memukul tanpa emosi, tanpa bekas tidak melanggar HAM. Sedangkan sintesisnya yaitu tidak semua jenis memukul merupakan pelanggaran HAM. Mungkin sekian jawaban dari kami. Apakah ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Alifda? Kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan pertanyaan dari Alifda, dipersilahkan. Menambahkan jawaban. Sekali lagi kami kasih kesempatan kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Alifda, dipersilahkan. Tidak ada yang menambahkan, moderator tadi. Sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Alifda. Kami kembalikan kepada Alifda. Apakah Alifda memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji disertai contohnya tadi. Jadi saya dapat simpulkan bahwa tesis merupakan kesimpulan atas sebuah hasil riset ilmiah yang didasari atas bukti dan pemikiran yang logis. Sedangkan antitesis adalah hasil dari sebuah riset ilmiah tersebut, dan sintesis itu merupakan jawaban atau kesimpulan atas pertentangan yang dibuat antara tesis dan antitesis tadi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih juga kepada Alifda. Untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Supriyah yang akan dijawab oleh Freti. Kepada Freti dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Freti Hinggi Karmelia dengan NIM 19031016. Izin menjawab pertanyaan dari Sukriyah, yaitu buatlah contoh yang lebih umum terkait metode mempelajari filsafat. Yang pertama, metode filsafatnya yaitu tentang metode positivisme, yaitu merupakan suatu aliran filsafat yang berpangkal pada suatu hal yang nyata, pasti, dan faktual. Nah, berdasarkan data empiris, pengalaman, dan ilmu yang pasti. Metode ini tidak dapat diganggu-gugat. Contoh, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang ditangkap langsung oleh indera manusia. Maka hal tersebut dapat dikatakan fakta. Yang kedua, yaitu metode fenomenologis,
Itu metode ini berasal dari kata bahasa Yunani yaitu phenomenon, yaitu artinya tampak, dan phenem yang perlihatkan, dan sedangkan logos yaitu kata atau ucapan. Contoh umum dari metode fenomenologis ini yaitu fenomena atau pengalaman tentang seorang ayah di masa mudanya. Lalu kita dapat mewawancarai langsung kepada seorang ayah yang ingatannya sangat tajam. Tujuan dari fenomena ini ialah merefuksi pengalaman seseorang terhadap peristiwa atau kejadian yang dialaminya. Yang ketiga ada metode kritis, yaitu merupakan suatu aliran yang menekankan terhadap penilaian dari masyarakat ataupun budaya dengan menerapkan sistem pengetahuan tentang pemikiran yang kompleks dengan menggunakan proses analisa dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima. Konseptualisasi yaitu proses intelektual yang membentuk konsep, rasional dan beralasan ialah suatu argumen yang diberikan berdasarkan analisis dan memiliki dasar yang kuat ataupun fenomena nyata. Reflektif sendiri yaitu analisis berdasarkan ilmu, fakta, dan kejadian. Bagian dari suatu sikap ialah pemikir kritis akan selalu menguji seseorang apakah sesuatu hal yang dihadapi itu lebih baik atau lebih buruk. Yang terakhir yaitu kemandirian berpikir ialah selalu berpikir dalam dirinya tidak pasif dalam menerima suatu pemikiran dan keyakinan orang lain. Nah, itu adalah contoh umum dari metode yang ketiga. Mungkin rekan saya ada yang ingin menambahkan, bisa dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Preti yang telah menjawab pertanyaan dari Supriyah. Apakah ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Supriyah Fatimah? Kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Supriyah, dipersilahkan. Sekali lagi kami tanyakan, apakah ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Supriyah? Sepertinya tidak ada. Mungkin kami kembalikan kepada Supriyah. Apakah Supriyah memahami jawaban dari kelompok penyaji? Sekali lagi, kami tanyakan kepada Supriyah, apakah Supriyah memahami jawaban dari kelompok penyaji? Baik, terima kasih sebelumnya moderator atas jawabannya. Namun, kalau boleh konfirmasi, itu tadi suaranya terputus-putus, moderator. Namun, kalau misalnya tidak memberatkan, bolehkah jawabannya nanti di-spill di WA Group? Mungkin demikian, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Supriyah. Nanti kami dari kelompok penyaji akan mengirimkan jawabannya lagi di WG. Baiklah, Bapak dan rekan-rekan semua. Mungkin sekianlah penampilan dari kelompok 2 dari sesi 0398. Kami dari kelompok penyaji mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan kepada Bapak. Oke, sebentar ya. Baik, Pak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak memberikan apresiasi kepada kelompok ya, yang sudah mempresentasikan makalahnya yang cukup bagus ya, dan kemudian telah diberikan masukan dan tanggapan pertanyaan oleh forum ya. Nah, saudara, kepada kelompok Bapak sampaikan ya, sesuai dengan masukan-masukan yang telah diberikan oleh forum ya, termasuk juga jawaban-jawaban, itu mohon direkomendasikan untuk perbaikan makalah akhir ya, makalah akhir. Nah, lalu kemudian makalah ini dijilid ya, setelah diperbaiki dan kemudian melampirkan seperti biasa berita acara ya, berita acara yang memuat ya, yang pertama adalah nama-nama orang yang memberikan masuk. Ya, yang pertama kehadiran semuanya, dan juga lampirkan foto, kemudian nama-nama yang memberikan masukan, dan nama-nama yang bertanya dan menjawab pertanyaan. Nah, besok silakan ke prodi Bapak makalahnya, ya, sesuai dengan dan lampirkan berita acara. Hanya itu saja yang perlu Bapak tambahkan, dan Bapak mencermati dari awal tadi bahwa semua jawaban-jawaban yang sudah diberikan ini sudah boleh dikatakan itu sesuai dengan sasaran pertanyaan ya, dan marilah saudara-saudara rajin membaca buku-buku filsafat ya, sehingga menambah wawasan saudara tentang apa itu filsafat ya, dan bagaimana kepentingan filsafat dan apa manfaatnya dan sebagainya itu. Dan untuk jadi seorang ilmiah ya, sebagai orang kampus intelektual, ini memang perlu mempelajari ilmu filsafat begitu. Jadi sesuai dengan kita sebagai mahasiswa MP yang ke pendidikan, maka filsafat itu sangat membantu bagi kita semua, bagi saudara dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan ya. Itu saja tambahan dari Bapak ya, dan silakan kembali ditutup kegiatan ini oleh kelompok. Silakan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak. Ya. Pak, Ya. untuk absensi yang kode 398 tuh absensinya bisa diisi, Pak. Belum diisi? Bisa diisi, Pak. Iya, belum bisa diisi, Pak. Oke, ya. 398 ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, makasih ya. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan masukan kepada kita semua. Kami dari kelompok penyaji mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.